Sebut aja nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Yang sebetulnya sangat baik ya. Iya, iya. Itu namanya Pak Teddy Thohir. Oke, itu kalau nggak salah pendiri Astra juga, Pak ya. Jadi di split lah. Iya. Supermarket dijual ke pihak lain, Betul. mainan diambil alih oleh Pak Rahmat. Betul. Di awal-awal tahun 90-an Ya. itu saya mendapat satu peluang yang sangat baik. Itu di Bekasi pada saat itu sedang dibangun Metropolitan Mall. Pusat-pusat belanja membuka mata. Iya. Bahwa permainan untuk keluarga, anak-anak itu bisa ikut meramaikan pusat-pusat belanja, Pak. Betul. Ya? Katanya sebelum proses sampai pusat belanja yang Pak Rahmat sebutin, istilah ada yang ngamen-ngamen saat itu apa nih, Pak? Itu bagian dari strategi corporate marketing, Pak ya, untuk menarik orang ke dalam satu komplek. Betul. Diperlukan keramaian apa? Betul. Salah satunya mainan. Betul. Pak Rahmat. Halo, teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara yang bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, hari ini kita ketemu dengan tamu kita yang istimewa sekali, dengan Pak Rahmat Sutiono. Selamat sore, Pak Rahmat. Selamat sore, Pak Tutum. Ya, saya harus perkenalkan sedikit tentang Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah senior saya. Nah, Pak Rahmat juga sebagai pemilik sebuah usaha yang saya kira Bapak Ibu kalau yang punya anak kecil sangat penting dengan usaha Pak Rahmat ini. Nah, yaitu produk brand yang terkenal adalah Fun World. Begitu Pak Rahmat ya? Iya, betul. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh tentang bisnis Pak Rahmat, saya sangat perlu nih Pak Rahmat untuk menjelaskan kepada para penonton kita tentang perjalanan karir seorang Pak Rahmat nih, Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat mungkin bisa sedikit menceritakan kepada kita soal kenapa memilih bisnis mainan. Dari dulunya apakah Pak Rahmat memang sudah langsung terjun ke mainan atau ada usaha-usaha lain gitu Pak Rahmat? Silakan Pak Rahmat. Makasih Pak Tutum. Bisnis saya awalnya bukan di bidang ini. Oke. Ini mungkin kebetulan aja. Ya. Karena saya mulai dari nol ya di soal bisnis. Orang tua saya bukan pengusaha. Jadi ini bukan turunan dari orang tua Pak ya? Bukan. Usaha sendiri? Iya. Iya. Nah jadi kalau masih nol kita juga nggak tahu mau usaha apa ya. Apa yang ditemukan aja gitu. Oke. Tapi sebelum mainan mungkin ada usaha lain Pak? Ada. Jadi saya mulai sebetulnya pada saat saya masih kuliah, saya udah mulai nyari-nyari uang lah. Ya. Oke. Yang istilahnya di masa lalu itu disebutnya nyatut. Antara lain misalnya ada teman yang mau beli motor ya. Broker. Kalau zaman istilah sekarang kerennya ya broker, Pak. Kerennya sekarang broker. Iya. Zaman dulu disebutnya catut ya. Iya. Nah, itu mulai dari sana. Iya. Kadang-kadang ada bukan kadang-kadang ada sekali dua kali ya transaksi yang terjadi untuk mana saya kan dikasih komisi gitu. Ya. Nah, mulai dari dasar komisi ini saya mulai mencari apa yang bisa dikembangkan dari uang seadanya itu. Iya. Jadi saya berpikir pada saat itu karena ayah saya sudah pensiun, ayah saya mulai berusaha, mulai berdagang, yaitu alat-alat yang seperti istilahnya kalau zaman dulu itu kunci-kunci. Jadi misalnya kunci Inggris, peralatan pertukangan lah mungkin Pak Rahmat. Betul. Teknik Pak ya. Teknik. Iya. Oke. Dan saya kebetulan tahu ada satu sumber yang biasa di mana memproduksi. Bukan memproduksi. Ya, pada saat itu belum ada produksi. Oke. Tapi perusahaan ini mempunyai cukup banyak stok. Ya. Sedangkan di pasar Indonesia barang-barang tersebut tuh sangat langka. Masih banyak yang perlu tapi barangnya sendiri jarang ada. Jarang gitu. sekali ada. Nah, jadi saya ikut sekali dengan ayah saya ke sana. Ya. Nah, saya lihat cara ayah saya membeli itu takut sedikit-sedikit gitu. Dan dijual dengan eceran. Ya. Jadi saya berpikir ini sebetulnya ada peluang kalau saya bisa jual ke grosir. Jadi mulailah di situ dengan uang seadanya.
saya beli, misalnya obeng ya, katakan pada saat itu, ya saya bawa dengan naik bemo pada saat itu, dan saya coba tawarkan ke grosir. Itu awal muasal udah mengenal bisnis Pak Rahmat. Iya, tapi saya masih kuliah ya. Masih kuliah. Iya. Nah itu saya coba tawarkan, ternyata apa yang saya tawarkan itu jadi rebutan di sana, karena dianggap ini barang langka. Iya. Nah saya merasakan itu ya lumayan lah ya. Nikmatnya mencari uang. Iya, karena kebetulan mungkin kena nasib, untungnya juga bagus. Iya. Jadi saya coba selalu melipatkan uang yang saya dapat. Iya. Di rolling orang bilang. Ya, Pak. saya rolling terus ya. Dengan kalau perlu satu hari itu 2 kali bolak-balik. Iya. Sampai akhirnya saya bisa mulai membeli dalam jumlah besar. Sampai terakhir ya stoknya habis. Jadi stok ini sebetulnya stok banyak peninggalan bekas zaman Belanda dulu. Iya. Ya mungkin sebelum tahun 45 sebetulnya ya. Iya. Nah setelah itu saya juga mendapatkan satu sumber lain yang sebetulnya sangat berdekatan dengan di tempat di mana saya menjual barang-barang tersebut. Yang dulu disebutnya pasar Atom. Itu pasar Lindeteves. Iya. Nah, apa namanya, barang-barang itu jadi saya ambil dari sana, saya pindahkan ke sebelahnya sebetulnya. Hanya Betul. bagaimana cara melihat peluang, ambil kiri, lempar ke kanan ke kiri, terus itu terus Pak yang dilakukan. Betul. Nah, sempat terjun ke bisnis yang sebelum mainan ini apalagi Pak Rahmat? Sebelum itu saya banyak berkecimpung di bisnis yang berurusan dengan Pertamina. Oke. Nah, saya mulai sebagai agen minyak pelumas dari Pertamina. Sempat menggelutin agen perminyakan Pak ya? Betul. Oke. Pada saat itu ya mungkin rata-rata orang mengenal kalau namanya PT Sumbermas. PT Sumbermas. Ya, Sumbermas Intinusa. Ya. Oke. Nah itu kita sampai mendistribusikan minyak pelumas ke seluruh Indonesia. Iya. Itu awal-awalnya, tapi kemudian kita berkembang di Pertamina sampai saya menjadi kontraktor, juga menjadi supplier. Selama masih dipercaya oleh Pertamina. Jadi sempat berbisnis dengan pihak Pertamina, terus tambah ada modal lagi, terus bergelut dengan masuk ke dunia retailnya kapan Pak? Itu belum, itu baru belakangan ya. Oke. Baru belakangan saya berpikir untuk mendiversifikasikan usaha ya. Pertamina namanya suppliernya masih tetap jalan, Ya, masih berjalan. distributornya. Ya, betul. Ininya mulai membuka peluang untuk berbisnis yang lain. Betul. Bisnis yang lain yang betul-betul sifatnya itu swasta lah kira-kira ya. Apa itu Pak kira-kira? Nah itu dalam mencari bidang usaha baru ya. Iya. Itu saya rasakan sangat tidak mudah. Iya. Karena saya merasa meskipun saya cukup berpengalaman di Pertamina, saya cukup banyak mengenal orang-orang. Tetapi di dunia bisnis ini betul-betul saya merasa seperti masuk di hutan belantara. Yang tentunya ini penuh dengan bahaya. Sehingga dunia barunya Pak ya? Dunia baru ini. Iya. Sampai akhirnya saya mengambil kesimpulan kalaupun mau terjun di dunia swasta, mungkin yang terbaik adalah bisnis yang sifatnya itu cash basis. Dunia swasta itu dalam arti kata tidak mensuplai kepada satu perusahaan maksudnya Pak ya? Tidak berhubungan dengan salah satu, kalau sekarang ini disebut BUMN ya. Iya. Intinya tidak tertuju kepada satu perusahaan yang disuplai. Betul. Ini terbuka untuk umum gitu Pak ya. Produknya maksudnya gitu Pak. Oke. Nah, saya coba pelajari, kesimpulan saya pada saat itu yang cash basis itu hanya ada 3. Yaitu satu retail. Iya. Ya katakan misalnya apakah supermarket, apakah department store ya. Kemudian kedua makanan, food. Consumer good Pak ya? Iya. Dan ketiga saya lihat di rekreasi. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya simpulkan pada saat itu. Saat itu sudah melihat peluang kemungkinan bisnis yang akan diterjunkan diperlukan banyak oleh masyarakat gitu Pak. Iya betul. Dan sifatnya cash basis. Iya. Jadi kita tidak memberikan hutang kepada selama orang. yang digelutin sebelumnya memberikan hutang terus kepada perusahaan-perusahaan. Iya betul. Nah sekarang ini ingin menggelutin produk, melakukan usaha yang
cash basis. Iya, betul. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu saya setengah berlibur, setengah survei ya. Antara lain saya ke Jepang. Ya. Nah, di Jepang saya mengunjungi satu taman hiburan yang entah sekarang ini masih ada atau tidak ya. Saya masih ingat tuh namanya Korakuen. Korakuen. Ya. Itu semacam kalau ya disebutnya pada saat itu amusement park. Amusement park, ya. Iya. Jadi Bapak waktu jalan-jalan ke Jepang sambil melihat peluang apa yang bisa dibawa ke sini, yaitu mainan. Betul. Nah, di sana saya ingin mencoba satu roller coaster. Jadi itu biasanya harus antri. Ya. Nah, kebetulan di depan saya ini banyak anak-anak Indonesia yang ya dari salah satu universitas yang saya nggak mau sebut namanya. Iya. Jadi mereka di depan saya ada kira-kira 20 orang. Setelah menunggu kira-kira setengah jam, akhirnya sampai giliran kita. Nah, pada saat sampai di giliran, kira-kira 15 orang tuh keluar lagi. Muter ngantri lagi maksudnya? Bukan, tidak jadi, takut mungkin ya. Hanya 5 yang naik. Menjalankan untuk main itu, Pak. Betul. Nah, ini membuat saya berpikir sepanjang saya tahu, karena saya besar di Indonesia, saya tahu ya, bahwa anak-anak kita kan bukan penakut. Bukan penakut. Semua rata-rata pemberani. Mainan itu maksudnya Pak Rahmat ya. Tapi di mainan ini kenapa takut? Gitu. Iya. Nah, itu membuat saya berpikir, kenapa kalau misalnya katakan orang Amerika berani, anak kita nggak berani? Tapi dalam hal tindakan-tindakan lain kita nggak kalah beraninya. Jadi saya mendapat kesimpulan bahwa mereka dari kecil ini sudah terbiasa. Iya. Sedangkan anak-anak kita dari kecil tuh nggak pernah. Oke. Jadi karena tidak pernah, tentu untuk mencoba itu kan ada perasaan takut. Nah, itu antara lain yang mendorong saya untuk terjun ke dunia hiburan. mainan. Saya mulai berpikir kenapa ini ada peluang untuk membuka satu bisnis sambil memberikan edukasi. Iya. Nah, itu saya mulai dari sana. Jadi saya mengarah ke permainan yang lebih bersifat anak-anak. Jadi misalnya masih ya dulu yang disebut tuh dengan static ride. Itu yang dimasukkan koin kemudian goyang-goyang gitu. Zaman start mulai pun udah pakai koin, Pak ya? Pakai koin. Di zaman itu sudah pakai koin. Iya. Nah, itu saya mulai dengan itu. Jadi saya perhatikan di awal-awal anak-anak itu sampai dipaksa orang tuanya dinaikkan. Oh, belum tentu anaknya berani, Pak ya? Nggak berani. Orang tuanya yang memberanikan. Sambil nangis-nangis ya anak. Ya. Nah, dengan perkembangan ini saya lihat kira-kira setahun 2 tahun kemudian, ini nggak usah disuruh sama orang tuanya, udah nyemplak sendiri. Gitu. Nah, ini saya merasa suatu kemajuan ya. Nah, dari situ saya mulai ke alat-alat yang lebih besar. Dengan pemikiran, karena saya perhatikan selama kita mulai di bidang permainan, anak-anak ini sangat bersifat individual. Jadi seperti tidak begitu mau bergaul dengan yang lain-lain. Iya. Nah, itu saya kemudian saya berpikir untuk mulai dengan alat-alat permainan yang dimainkan bersama. Apakah itu bentuknya karusel atau mainan-mainan yang lain. Nah, itu mereka mau tidak mau itu kadang-kadang duduk bersamaan dengan orang yang tidak dikenal. Nah, ini membuat suasananya berbeda ya. Iya. Bisa juga orang tua dengan anak duduk bersama. Iya. Ini merupakan pendekatan antara anak dengan orang tua. Itu yang menimbulkan kesenangan menurut saya. Di samping ada hasil lah ya. Jadi membuat keluarga bahagia. Betul. Gembira. Betul. Anak-anak juga senang. Betul. Disitulah bisnis Pak Rahmat. Iya, betul. Nah, ini silakan, Pak. Kemudian pada saat itu tentu saya perlu lahan untuk memulai usaha ini. Iya. Saya mencoba menghubungi beberapa supermarket ya, beberapa dep store yang sudah ada. Kelihatannya itu sulit sekali. Oh, jadi dulu waktu start bisnisnya harus menempel di departemen store atau supermarket, Pak Rahmat. Jadi bukan ambil outlet sendiri seperti saat ini gitu, Pak. Belum. Saya melihat pada saat itu kita butuh crowd. Oh, jadi impulsnya dari keramaian itu sendiri. Betul. Okay. Jadi yang mempunyai crowd pada saat itu hanya supermarket dengan dep store. Kira-kira tahun berapa tuh Pak Rahmat? Itu masih di tahun 80-an ya. 80-an. 80
kan pusat belanja pun belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Supermarket dep store pun masih terbatas Pak Masih ya. sangat terbatas. Di situ tempat kumpulnya orang. Iya. Jadi Pak Rahmat melihat peluang, disitulah yang harus dimasuki Iya, mainan-mainan betul. itu. Jadi seperti kuda-kudaan. Iya, gitu. betul. Oke. Terus Pak Rahmat lanjut Pak. Nah itu sampai akhirnya pada saat itu ada supermarket namanya Golden Truly. Ya. Golden Truly. Golden Truly. Oke, saya tahu persis Pak. Ah. Di Gunung Sahari zaman dulu Pak ya. Ada di Gunung Sahari. Ada di Pasar Baru. Betul, Iya, betul. iya. Ada juga di belakang Sarinah itu. Oh iya, betul. Nah, Iya. Nah, itu Waduh, ingat memori kita lagi nih Pak. iya, kebetulan Terus, Pak. pemiliknya itu cocok dengan pendapat saya. Iya. Nah, akhirnya kita bekerja sama. Oh, Di sana. usulan Pak Rahmat tentang bisnis ini diterima lah. Iya, sama-sama kita bekerja. Iya. Jadi saling menguntungkan Pak ya. Iya, betul. Orang tua bisa berbelanja, anak-anak dapat mainan. Betul. Oke, Nah, lanjut, pada Pak. saat itu saya mendapat satu kesimpulan yang saya pakai untuk moto perusahaan pada saat itu. Bahwa di masa saya kecil, children go where the parents go. Tetapi ini cara lihat peluang nih, Pak. Betul, zaman saya ini Iya. Tapi kemudian saya lihat di generasi berikutnya, saya perhatikan ini terbalik nih. Sudah mulai parents go where the children go. Nah, nanti kita terakhir Pak itu Ya. teknologi-teknologi yang mempengaruhi bisnis Pak Rahmat nih Pak. Nah, lanjutin terus Pak Iya. yang tentang bisnis Pak Rahmat. Nah, itu kira-kira konsep ini yang saya coba jual Iya. ke pemilik atau developer. Waktu itu belum ada toko standalone sendiri Pak. Belum. Di dalam pusat belanja belum. Kita ada pada sebelum itu saya sudah banyak bekerja mulai di games. Pada saat itu kan ada namanya video games tuh. Iya. Itu saya sudah mulai dengan itu. Nah, karena sulit mendapatkan lokasi, kemudian satu saat saya ditawarkan oleh Pertamina bahwa mereka mempunyai satu lahan di Tanjung Duren. Oh, Yang tidak dimanfaatkan sama sekali. aset Pertamina saat Aset itu. Pertamina. Jadi Pak Rahmat memanfaatkan itu. Iya, Ya. Pertamina atau Patra Jasa Iya, tepatnya iya, pada saat iya, itu. iya. Nah, akhirnya ditawarkan ya saya coba memanfaatkan Iya. peluang ini. Iya. Jadi lahan kosong itu bukan kosong ya, sudah ada bangunannya. Iya. Saya ubah menjadi supermarket. Apa namanya supermarketnya Pak? Supermarketnya itu namanya Kings. Kings. Iya. Kalau nggak salah dekat jembatan Pak ya. Betul. Dari arah mau keluar ke Jalan Raya Pak. Betul. Nah, dari iya. Tanjung Duren ya. Betul. Oke. Nah, konsep ini saya jalankan di sana. Jadi retail supermarket Iya. itu juga cash basis. Iya. Kemudian saya gabungkan dengan permainan. Oh, disitulah mulai Pak Rahmat mengelola sendiri tempatnya. Iya. Ada mainan, ada supermarketnya. Iya, betul. Terus Pak Rahmat, apakah bisnis itu Pak Rahmat terjun sendiri atau gabung dengan teman-teman? Saya punya 4 partner waktu itu. Iya. Jadi berlima dengan saya semua. Oke. Yang aktif di menjalankan bisnis ini hanya saya dengan satu partner. Iya. Partner saya ini aktif di supermarket. Iya. Saya yang menangani di permainan. Oh, jadi ada partner salah satunya yang sangat mengerti terhadap produk supermarket. Iya. Pak Rahmat yang di mainannya. Iya, betul. Oke. Nah, tiga partner yang lain itu lebih banyak seperti sleeping partner, Silent lah. silent partner Iya. gitu. Nah, ini berjalan semua sebetulnya dengan baik. Iya. Permainan juga baik sekali ya, karena kita agak beruntung pada saat itu, meskipun ini bukan supermarket besar. Iya. Pada saat opening itu kita mendapat dukungan yang sangat kuat. Sampai pada saat itu Pangkop Kamtib, Pak Domo man. Ya, Pak Domo, Iya. betul. Iya. kemudian dengan gubernur Jakarta Iya. pada saat itu. Iya. Pak Prapto Pak ya? Ya, Pak Prapto, Iya. betul, tepat sekali. Saya masih ingat, Pak. Masih ingat, hebat Pak Tuntum. Ya zaman-zaman itu kita Iya. masih tahu lah Pak. Nah itu sampai diresmikan oleh kedua beliau ini. Oh. Nah itu mendapat exposure yang sangat luar biasa dari Waduh. surat-surat kabar. Zaman dulu aja Pak Rahmat hubungannya udah begitu hebat Pak. Sebetulnya jujurnya bukan karena hubungan saya. Oh, partner Pak Rahmat mungkin. Ada partner saya, salah satu partner saya. Sebut ya, aja nggak apa-apa Pak. Ya oke. Yang sebetulnya sangat baik ya. Iya.
Itu namanya Pak Teddy Thohir. Oke, itu kalau nggak salah pendiri Astra juga Pak ya? Bukan pendiri Astra, tapi memang ada bagian dari Astra lah betul, saat itu Pak betul, ya? Betul. Oke, Pak Teddy Thohir. Ya, itu ya jujurnya itu beliau itu adalah orang tuanya Pak Erick Menteri Thohir BUMN kita ya. Pak Erick Thohir punya orang tua. Betul. Ya. Itu ya kawan yang sangat bijaksana ya. Sohibnya Pak Rahmat. Ya, kita kawan baik sekali. Oke. Gitu, ya. Terus? Nah itu mulai sampai satu saat teman saya yang menangani supermarket itu karena dedikasinya yang terlampau tinggi terhadap supermarket. Tiap hari itu pulang kira-kira jam 1 jam 2 ya. Pagi sudah hadir lagi. Sampai terkena satu penyakit. Gara-gara kerja terlalu keras Pak. Menurut kita ini kena kerja terlampau keras. Ya. Nah sampai kita berempat berunding nih. Iya. Karena melihat kondisi kawan yang makin menurun. Jangan bisnis maju korbanin temen Pak. Betul. Nah itu kira-kira intinya itu. Jadi kesimpulannya harus bagaimana ya. Kalau misalnya kita ganti orang ini, dia akan malah lebih tertekan. Iya. Kalau tidak ya gimana ya, kita nggak mau kehilangan teman. Iya. Nah akhirnya kita ambil kesimpulan udah jual aja. Jadi bisnis penting, teman lebih penting Pak. Betul. Nah di dalam penjualan ini memang pada saat itu saya sudah ajukan ya bahwa penjualan supermarket mungkin lebih mudah. Karena partner Pak Rahmat yang lain-lain pun sebetulnya punya bisnis semua Pak Rahmat. Semua punya bisnis sendiri. Bukan orang pengangguran yang nggak ada bisnis. Betul. Hanya karena keakrabannya ingin join berbarengan lah. Iya betul. Oke, lanjut Pak Rahmat. Akhirnya mainan diambil Pak Rahmat gitu. Diambilnya pun bukan itu, karena akhirnya kita pecah dua. Ya. Oke. Dipecah dua, supermarket ini lebih mudah dijual. Oke. Tapi supermarket dijual. Kalau permainan ini susah. Iya. Ya semua setuju, oke, pecah dua. Kita cari pembeli. Jadi di split lah. Iya. Supermarket dijual ke pihak lain. Betul. Mainan diambil alih oleh Pak Rahmat. Betul. Di situ belum diambil alih. Ya. Jadi kita coba menawarkan. Kebetulan saya juga punya teman baik yang di bidang supermarket yang pada saat itu paling menonjol. Iya. Yaitu PT Hero Supermarket. Oh iya. Saat itu Hero lagi puncak-puncaknya itu leading lah. Iya betul. Ya. Itu masih ditangani oleh ayahnya Pak Ipung. Ya, Pak Kurnia Pak. Ya Pak Kurnia ya, yang kita panggilnya itu Pak Laicong. Pak Laicong, betul. Nama populernya Pak. Iya, saya juga tahu Pak itu Pak. Itu teman dekat ya. Teman dekat. Ya, teman sepermainan lah. Ya, akhirnya dari King itu dilepas ke Pak Laicong ini, Pak Kurnia. Dan itu saya tawarkan itu hanya urusan kira-kira 20 menit. Langsung tuntas. Selesai. Karena semula memang sudah saya siapkan semua daftar inventarisasinya. Pada saat diminta saya keluarkan semua. Karena pertemanan jalan, bisnis pun tidak ada masalah. Betul. Prosesnya cepat sekali. Nah betul. Tapi Pak Kurnia ini tidak mau namanya permainan. Oh permainan. Iya. Kalau itu langsung diganti jadi Hero. Sebetulnya ditawarkan sekaligus juga Pak. Ditawarkan sekaligus. Supermarket plus mainan ini. Betul. Oke. Nah karena kita nggak dapat pembeli, akhirnya dengan keputusan bersama di antara pemegang saham diminta saya yang ambil alih. Pak Rahmat yang ambil alih dan dilanjutkan. Ya, betul. Nah itu mulainya saya ambil alih. Saat itulah kaki Pak Rahmat mulai kecemplung nih Pak Rahmat. Betul. Nah gimana Pak membangun saat itu diambil alih Pak Rahmat sampai per hari ini kita mau dengar ceritanya Pak Rahmat. Ya itu ya. Susah tidak Pak? Cukup sulit ya. Cukup sulit. Untuk berkembang pun pada saat itu masih susah. Sampai ya di awal-awal tahun 90-an itu saya mendapat satu peluang yang sangat baik. Itu di Bekasi pada saat itu sedang dibangun Metropolitan Mall. Tahu persis di ujung Bekasi Barat itu Pak. Iya betul. Dan pimpinannya itu Pak Nanda. Iya. Saya kenal juga Pak. Iya. Itu menghubungi saya. Nah, kita discuss bagaimana untuk meramaikan saat itu toko pertama, outlet pertama yang di dalam pusat belanja atau sebelumnya sudah ada Pak? Sudah ada. Sudah ada beberapa. Ya, tapi yang dalam size besar yang berbentuk tema ya. Itu istilahnya theme park. Ini yang pertama. Oh. Kenapa Pak Nanda memberikan saya satu lantai? Iya. Jadi awalnya
apa namanya shopping center ini hanya 3 lantai. Iya, iya. Nah, kemudian ditambah oleh Pak Nanda 1 lantai khusus untuk saya. Jadi pusat belanja pun melihat peluang permainan itu bisa menarik konsumen. Betul. Nah, ini Pak Nanda yang melihat. Iya, 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 iya. Jadi Nah, sinergitas, Pak ya. Nah, kita sinergi. Nah, itu mulai di sana. Iya, Jadi saya mulai membangun indoor theme park. mulai saat itulah Ya. pusat-pusat belanja membuka mata Iya, bahwa permainan untuk keluarga, anak-anak itu bisa ikut meramaikan pusat-pusat belanja, Pak ya. betul, betul. Tapi Pak Rahmat, sebelumnya saya pengen tahu, Pak. Katanya sebelum proses sampai pusat belanja yang Pak Rahmat sebutin, istilah ada yang ngamen-ngamen saat itu apa nih, Pak? Enggak, itu bukan ngamen ya. Ini gini ya. Coba jelasin, Pak. Ini. Jadi di bidang hiburan ini, di alat-alat permainan, Iya. itu ada 2 tipe. Iya. Satu yang tipe artinya tidak bergerak. Iya. Itu ditaruh di taman-taman hiburan. Iya. Dan ada satu tipe lagi, tipe bergerak. Oke. Yang mobile, Pak ya? Yang mobile, betul. Ya. Ada istilah kayak pasar malam gitu, Pak. Nah, sekarang ini banyakan tuh seperti pasar malam. Oh, yang bergerak, Pak ya. Ya. Jadi para penonton harus ngerti, Pak. Betul. Mainan ini banyak tipenya, Pak ya. Betul. Oke, terus Pak lanjut, Pak. Nah, jadi pada saat itu memang saya ada membeli 1 atau 2 set perangkat yang mobile. Itu saya beli dari Itali. Oh, yang bisa dibawa kemanapun lah. Betul, tinggal ditarik ya. Oh. Nah, kebetulan barang itu sampai Pondok Indah Ya. baru menyelesaikan pembangunan ruko. Nah, untuk meramaikan ruko itu, mereka membuat semacam pasar malam. Kayak orang kalau dulu belum ada bioskop yang menetap tuh bioskop keliling kali, Pak. Iya, betul. Mirip-mirip, Pak ya. Ya, nah itu kita diminta untuk di sana. Itu pertama sekali kita di sana. Iya. Itu bagian dari strategi corporate marketing, Pak ya, untuk menarik orang ke dalam satu komplek. Betul. Diperlukan keramaian apa? Betul. Salah satunya mainan, Pak Rahmat. Betul. Dan Terus, itu Pak? pada saat pertama itu di Pondok Indah itu ramai luar biasa. Bahwa mainan itu bisa meng-crowd Iya. orang, Pak. Nah, pola ini kemudian diikuti oleh beberapa developer lain, antara lain Sumarekon Oke. di Kelapa Gading. Iya. Dulu di Kelapa Gading itu ada satu daerah yang diistilahkan sebagai Blok M, yang sekarang menjadi mall. Iya. Mall Kelapa Gading. Iya. Jadi dulu itu masih kosong. Tapi mereka sudah membuat food court atau disebut food street lah mungkin. Iya. Nah, itu setahun sekali mereka mengadakan semacam pasar malam. Kayak seperti bazar besar-besaran lah, Pak. Iya, betul. Jadi sebelum pusat belanja itu dijadikan, dia ingin membiasakan komplek itu untuk tempat keramaian, Betul. kasih orang di situ lah. Betul. Jadi Pak Rahmat punya bisnis itu bagian dari untuk ngeramein. Nah, kita ikut setiap tahun di sana. Iya, Diundang iya. untuk ikut. Itu juga ramai sekali. Oke, akhirnya Termasuk sukses lah ya. ya. Nah, itu yang disebut istilah ngamen, Pak ya, kemana-mana Iya, gitu, Pak. benar. Itu kita sebut itu traveling unit. Traveling unit. Ya. Iya. Jadi ada permanent unit, ada traveling unit. Iya. Kita balik lagi, Pak. Tadi yang asal yang bergerak dan yang sekarang kan rata-rata hampir permanen nih, Pak. Iya, betul. Paling ada indoor dan outdoor kalau nggak salah, Iya, Pak Rahmat. Betul. Yang Pak Rahmat yang di Metropolitan Mall yang besar sekali itu yang udah mulai tematik kalau saya lihat, Pak ya. Ya, memang di sana itu kita indoor theme park. Tematik saya yang pertama di situ. Indoor theme park Iya, yang indoor theme pertama. park. Saya mengambil tema pada saat itu Wild West. Oh, Jadi, hutan belantara lah. Cowboy lah. Cowboy. Kota cowboy gitu. Iya. Jadi sampai alat-alatnya pun semua itu kita tema. Sampai sekarang kincirnya bisa dilihat ya. Sampai sekarang masih bertahan, masih ada, Pak ya. Masih Iya. bertahan. Dari luar gedung tol udah kelihatan, Pak. Iya. Itu Iya, tempat duduknya di kincir itu sama dengan kereta koboi. Iya. Itu sengaja kita buat begitu. Begitu juga beberapa alat-alat mainan yang lain. Iya. Jadi Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kan Pak Rahmat udah jelasin sampai masuk ke pusat belanja, berkembang terus sampai per hari ini masih bertahan, Pak. Sudah berapa outlet, Pak? Sekarang ini setelah COVID ya. Iya. Kita mempunyai beberapa jenis outlet. Iya.
Ada outlet yang kita anggap permanen. Permanen. Nah, permanen itu yang rata-rata kita kontrak 5 tahun dan 5 tahun Iya, ke atas. Iya. Ada juga yang temporary. Temporary, ya. Temporary itu bisa ada yang setengah Condition tahun, lah. ya. Ya, kondisional. Ada yang gitu. bisa 1 bulan, Iya, ada kadang-kadang iya, cuma iya. 1-2 minggu. Iya, iya. Nah, kalau yang katakan yang permanen, sekarang ini ya setelah COVID ya, Iya, iya. kita punya lebih kurang 160 lah. 160-an. Ya. Digabung dengan kira-kira dengan yang temporary Kalau temporary ya 200-an lah 200-an. gitu ya. Itu penyebarannya hampir merata ke seluruh Indonesia atau Dapat dikatakan sudah ke seluruh Indonesia. hampir seluruh Indonesia, Ya. Pak ya? Ya. Nah, Pak Rahmat, ini kan permainan ini coba mungkin Pak Rahmat bisa jelaskan ke para penonton kita, Pak. Yang tadi Pak Rahmat katakan tematik, yang di indoor juga bisa tematik. Pak Rahmat juga ada yang outdoor, Pak. Outdoor itu ada tematik-tematiknya juga, Pak. Kayak kalau waterbomb itu bagian dari apa, Pak? Waterbomb itu sebetulnya itu sebutan yang salah. Salah, Pak ya? Yang salah. Oke. Sebetulnya jenis usaha ini dinamakan water park. Water park. Ya. Oke. Nah, ini harus dibetulin, Pak Rahmat. Nah, betul. Ya. Tapi istilah waterbomb ini jadi menjalar atau sudah jadi semacam Bahasa umum sekarang, Pak. bahasa umum. Ya. Sebetulnya waterbomb ini merek ya. Oh. Merek dari water park yang di Bali. Oh, iya tahu, di Pak. Kuta. Di Jalan Kuta Raya Betul. itu, Pak. Betul. Nah, kemudian Lipo coba membuat satu water park juga Iya. di Cikarang. Iya. betul. Nah, mereka menamakan water parknya itu Water Boom. Oh. Sebetulnya tematiknya itu disebut water park. Water park. Ya. Water boom itu brand dari betul. bisnisnya, Pak Betul. ya. Tapi ini salah mengerti, jadi seperti zaman dulu tuh bako shack, Iya. shack itu disebutnya bako warning kan. Oh. Jadi permainan-permainan itu ada beberapa kelompok sih, Pak, kategori. Seperti kalau kita lihat contoh, Pak ya, kita sebut langsung seperti Dufan, Ancol itu. Ya. Itu permainan juga kan, Pak Rahmat? Betul. Bagian dari teman-teman punya bisnis itu kan, Pak Betul, Rahmat ya? Betul. Nah, itu sendiri disebut apa, Pak, kalau kelompok bisnis itu, Pak Rahmat? Kalau Dufan itu yang disebut theme park sebetulnya. Theme park. Ya. Oke. Itu taman bermain Taman bermain. yang bertema. Iya. Karena kalau kita masuk ke Dufan itu terasa sekali. Misalnya kita ke kiri temanya apa? Amerika. Iya. Kita ke kanan misalnya temanya apa ya. Iya. Nah, ada lagi tema Afrika misalnya. Itu terasa sekali. Iya. Itu yang disebut theme park. Yang sejarah theme parknya ini sebetulnya dimulai oleh Walt Disney. Jadi kenapa Disneyland itu berbeda dengan taman-taman hiburan lain di Amerika pada saat itu? Karena Disneyland ini bertema. Oh. Jadi kalau kita masuk ke Disney itu paling minim kita menemui langsung 5 tema kan. Iya. Ada Frontier lah, ada apa sampai saya udah lupa deh. Pokoknya 5 tema itu. Jadi itulah kelompok-kelompok bisnis yang kita anggap seperti mainan keluarga, Pak ya. Mainan sebutnya. keluarga, betul. Nama asosiasinya apa, Pak? Kalau boleh kasih tahu, Pak. Yang di mana nih? Yang kelompok-kelompok teman-teman bisnis yang bisnis seperti Pak Rahmat ini disebut apa, Pak? Di Indonesia apa internasional? Di Indonesia, Pak. Kalau di Indonesia memang saya bersama beberapa teman kita membentuk satu asosiasi yang disebut ARKI. ARKI, kepanjangannya ARKI Pak itu Rahmat? singkatan dari Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia. Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia. Betul. Oke. Jadi ini yang betul-betul bisnis dan permainan-permainan untuk keluarga sebetulnya, Pak Rahmat ya. Betul. Rekreasi keluarga. Oke. Nah, sebetulnya di ARKI ini kita mempunyai beberapa etik yang harus dipenuhi oleh semua anggota. Ada aturan tata cara aturan mainnya, Pak. Karena bisnis ini mudah sekali untuk lari ke arah yang negatif. Oh, Misalnya kenapa, Pak? perjudian. Oh, bisa. Oh, ya. Yang hampir sejenis. Mesinnya mungkin bisa hampir sama, Pak ya? Mesin bisa hampir sama. Cuma pengoperasiannya itu larinya ke arah judi. Oke. Nah, ini salah satu etik dari ARKI itu adalah non judi. Jadi untuk memisahkan antara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh pemerintah karena Ya, peraturan, Pak ya. Betul.
Maka dikasihlah nama asosiasi itu Asosiasi Rekreasi Keluarga. Iya, betul. Jadi Betul. yang game-game yang ada permainan termasuk game juga, kalau bukan untuk hiburan-hiburan keluarga dan di situ ada pertaruhan yang tidak boleh, Iya. itu tidak masuk menjadi Betul, anggota. betul. Oke, clear, Pak. Jadi ada beberapa, antara lain misalnya ada video game. Ya. Video game. Video games itu bisa apa namanya mengeluarkan adegan-adegan kekerasan misalnya, Iya, violence. iya. Nah, violence ini pun kita coba tiadakan. Oh, ada tata cara aturan di Betul, dalam betul. pengoperasian Betul. bisnis ini, Pak, Iya. ya. Kemudian ada juga yang bisa melanggar kesusilaan. Iya, iya. Nah, ini pun kita himbau semua anggota untuk tidak menjalankan seperti ini. Nah, ini penting, ini penjelasan untuk kepada teman-teman yang bergerak sejenis dengan Pak Rahmat nih, Pak. Betul, betul. Iya, iya. Karena Pak Rahmat ini sangat senior, Pak, untuk Betul. Bukan bukan itu. Kita coba bertahap ya. Karena Iya, iya. saya ingin usaha ini bisa berlanjut. Iya, iya. Seabad, 2 abad yang akan datang ya, Iya. kalau masih bisa. Ya, selama masih ada anak kecil, Pak. Ya, jangan. Kecuali nih, nanti saya akan tanya Iya. Pak Rahmat. Kalau memang ini Pak Rahmat dengan ya seusia Pak Rahmat, Pak Rahmat ini saya kasih tahu umurnya udah 80-an, Pak, ya. Iya, betul. Ya, jadi usia yang sangat masih produktif loh. Hmm. Jadi yang masih kepala 6 ke bawah, 50 ke bawah, jangan merasa udah terlalu senior, Pak. Hmm. Pak Rahmat ini aja masih begitu energik. Kita lanjutkan, Pak. Hmm. Nah, jadi dengan begitu permainan yang dengan sekumpulan yang Pak Rahmat gelutin, Pak, bisnis ini, Pak. Ini kan dengan teknologi, Pak Rahmat, yang maju begitu pesat, Pak Rahmat. Apakah Pak Rahmat melihat ini masih untuk masa depannya masih menjanjikan nggak, Pak? Ya agak sulit ya untuk memprediksi masa yang akan datang. Saya kira tetap masih ada kan, Pak, ya? Perubahannya ini cepat sekali. Iya, iya. Banyak sekarang usaha-usaha baru di bidang hiburan yang sifatnya trendy. Iya, iya, iya. Sangat trendy, cepat sekali populer, kemudian cepat sekali juga menurun. Oke. Meskipun ada kemungkinan ya, saya salah prediksi. Iya, Misalnya katakan seperti VR ya, iya. virtual reality. Correct, Pak. Itu VR. sudah timbul beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Iya. Tapi pada saat itu saya adalah salah satu orang yang tidak percaya Oke. akan VR ini, Iya, karena sifatnya yang trendy ini. iya. Jadi belum kembali investasi kita ini sudah mati ya. Sudah mati, sudah berganti dengan tren yang baru. Iya. Metaverse lagi, Pak, nanti, Pak. Betul. Nah, tetapi ternyata karena kemajuan teknologi, yang awalnya VR ini cepat sekali berkembang menjadi apa namanya daya tarik baru. Karena itu makanya VR itu sampai sekarang masih bisa bertahan. Iya, iya, iya. Dan kemudian mereka kombinasikan juga dengan misalnya dengan rides. Rides itu yang banyak dikombinasikan itu dengan roller coaster. Jadi roller coaster digabung dengan VR. Oh, jadi kita naik roller coaster pun kita langsung memakai VR Iya, gitu, Pak. pakai VR. Ini sudah di beberapa negara di Eropa Jadi itu. mungkin sudah takut lebih dibuat serem lagi, Pak. Betul. Jadi betul, adrenalin itu betul-betul dipacu sampai maksimal, betul. sampai betul, batas kemampuan orang, Pak. Betul. Nah, ini cukup populer. Tetapi kalau pendapat saya Udah berkembang di dunia luar itu, Pak. sudah berkembang. Sudah berkembang. Saya merasa ini bahkan akan menjadi katakan salah satu faktor bunuh diri ya, Oh. untuk taman hiburan sendiri. Karena Iya. sebetulnya tanpa naik di roller coaster, dengan menggunakan VR roller coaster kita sudah merasa naik di roller coaster. Jadi nggak usah perlu space yang besar-besar Nggak gitu, perlu, Pak. cukup di bangku ini aja kan. Iya, Kira-kira iya, itu. iya. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan saya, apakah ini nanti akan jadi semacam bunuh diri ya? Iya. Itu time will tell. Karena yang ngelola bisnis itu kan lebih kurang kayak teman-teman Pak Rahmat juga kan, Pak. Hanya melihat peluang menggunakan teknologi, Pak Rahmat, ya. Iya, betul. Nah, betul. saya tanya, Pak. Tadi Pak Rahmat udah ceritakan begitu yang begitu advance, Pak. Soal mainan yang ada di dalam handphone, Pak. Apakah itu juga bisa bersaing, Pak? Saya rasa kalau untuk bersaing langsung tidak, karena experience-nya berbeda.
Oke. Bermain di handphone itu mungkin bermain sendiri nomor Iya, satu iya, ya. Tapi bisa online loh, Pak. Bisa online. Satu dengan yang lainnya bisa di online. dunia manapun. Betul. Tapi Iya. kan tidak ada pertemuan fisik ya. Oh iya. Ini sangat berbeda. Misalnya Iya. Pak Tutum dengan saya kita berteleponan ya tiap hari gitu. Iya, Dengan ketemu Nggak pernah begini, ketemu kayak gini ya. ketemu 5 menit aja kan beda. Sebetulnya wawancara pun bisa melalui satu teknologi gitu, Pak. Betul. Iya, betul. iya. Ya ini saya rasa experience ini masih akan terus berjalan. Jadi walaupun handphone ada, game di sana juga ada. Ya, Mungkin permainan apa yang di sini juga bisa di-upload ke sana. betul. Tetapi belum tentu bisa Betul. merasakan hal yang kita langsung Iya. bermain langsung ini. Game online-nya beda ya. Iya. Juga kalau online itu ada juga program-program yang mengarah ke perjudian. Nah, di situ Dan mungkin pembedaannya. banyak sekali ya. Permainan-permainan yang mengarah ke Ya. pertaruhan namanya, Pak. Ya itu istilah Judi. istilah halusnya Iya. ya. Sebetulnya judi ya, yang sebetulnya ini akan membawa konotasi negatif Iya. kepada games. Tapi karena uangnya memang besar ya di Iya. situ. Ya, Jadi tergantung di tangan siapa, Pak ya. betul. Permainan ini. Betul. Mau diarahkan ke hal yang positif di kelompok teman-teman Pak Rahmat, Betul. mau ke negatif atau yang dibuat pertaruhan atau perjudian ini, ada kelompok yang memang Betul. melihat itu Betul. peluang sebagai Betul. peluang Pak Rahmat. Betul. Jadi masing-masing punya kantong, Pak ya. Betul. Itu Ya, terserah jadi, masing-masing. ya, terserah masing-masing. Nah, Ya. Jadi kita harus tahu bahwa permainan itu bisa dari sisi positif, permainan itu pun bisa dari sisi negatif. betul. Tergantung di tangan siapa dan siapa yang mengelolanya, Ya, Pak Rahmat. betul. Pak Rahmat, ini kan dari perjalanan pengembangan bisnis, Pak Rahmat juga menceritakan persaingan dan masa depannya. Saya lihat Pak Rahmat, dengan saya nih kenal Pak Rahmat juga cukup lama, Pak. Begitu energik. Apa sih rahasianya, Pak? Itu dulu, Pak. Ya, Semua orang tuh pengen belajar, Pak. Saya kira, Pak. Saya rasa yang paling utama itu ya kita itu harus berpikir positif. Positive thinking. Ya, positive thinking itu sebetulnya ya katakan mungkin itu guru saya nomor 2 ya. Oh, Karena pada saat saya masih di SMA, oke. saya pernah baca sebuah buku yang memang dianjurkan pada saat itu, yang judulnya The Power of Positive Thinking. The Power of Positive Thinking. Ya, yang saya masih ingat itu dikarang oleh seorang ya pendeta yang namanya Norman Vincent Peale. Dan buku ini pernah menjadi buku yang sangat Disukai orang. bestseller ya. Bestseller, Pak. Pada masa-masa itu Iya. di seluruh dunia Iya. dan diterjemahkan dalam beberapa puluh bahasa. Nah, saya rasa ini yang banyak membentuk saya juga ya buku ini. Jadi mengelola satu bisnis pun harus dengan positive thinking, Pak ya. Betul. Dengan kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Itu yang bisa membuat pikiran tenang, energik. Pasti olahraganya juga Betul. pasti harus ada, Pak. Menjaga kebugaran, Pak. Olahraga itu harus ada ya. Iya. Bagian dari jaga stamina, Pak ya. Iya, seperti dari dulu ya, dari tahun 72 ya. Iya. Itu saya sudah bermain golf. Dari tahun 70-an, Pak. Betul, dari tahun 70-an. Pada saat itu lapangan golf baru ada Rawamangun. Iya. Itu saya baru mau masuk SD, Pak. Oh, Iya. Jadi menjaga kebugaran itu rahasianya, Pak. Penting. Nah, ngomong-ngomong Pak Rahmat, dengan perusahaan yang sekarang udah berjalan begitu hebat, apakah sekarang sudah mulai dikelola oleh generasi kedua, Pak Rahmat? Kalau operation day to day itu Iya. memang sudah dijalankan oleh Sudah dilimpahkan generasi putra-putra saya, Iya. yaitu David dan Iya. Daniel ya. David dan Daniel. Ya, yang saya rasa mungkin banyak teman-teman sudah Iya. kenal. Ya, saya harap di bawah mereka ya ini perusahaan akan berkembang. Iya. Dan memang kenyataannya ya perkembangannya cukup baik di bawah mereka. Iya. Mereka juga punya hubungan cukup baik ya. Iya. Dengan dengan mall-mall, Relasi-relasi ya, keterkaitannya dengan bisnis. betul. Pak Rahmat ya. Betul. Jadi transfer bisnis, transfer pengetahuan, Ya. transfer relasi dari Pak Rahmat Ya. juga.
Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi Pak Rahmat sekarang hanya memonitoringnya saja Pak Rahmat. Ya, saya memonitor saja, dan kalau ada keputusan-keputusan yang memang bersifat sangat Penting. ya itu baru mereka minta pendapat saya. Wah. Kalau Jadi regenerasinya lainnya sudah silakan mereka ya, jalankan. ya. Jadi Pak Rahmat sekarang betul-betul sangat menikmatin ininya lah, enjoy life lah Pak. Ya sebetulnya kalau bilang enjoy life, dari dulu pun saya enjoy life. Iya. Tapi kan dulu kan terjun langsung Ya. ngurusin hari-harinya Pak. Ya, Sekarang kesehariannya sudah ada anak-anak. Kerja itu salah satu hal yang enjoyable. Oke. Kalau kita menemukan sesuatu yang kita suka, pekerjaan itu sebetulnya merupakan salah satu yang membuat kegembiraan untuk kita. Iya. Tapi Pak Rahmat, walaupun Pak Rahmat day to day tidak ngurusin memeran untuk bisnisnya karena ada anak-anak, tapi saya lihat Pak Rahmat masih ada beberapa kesibukan yang masih traveling ke sana sini karena memang organisasi atau apa Pak? Mungkin Ya, Pak Rahmat, ini silakan, Pak. kebetulan ya, saya dulu pernah aktif juga di asosiasi di bidang hiburan ini ya. Iya. Itu yang disebut IAAPA. Itu organisasi internasional Organisasi internasional yang terbesar. Itu singkatan untuk dari menaungin permainan-permainan Pak ya? semua, termasuk Disney, Universal, dan lain-lainnya semua ya. Oke. Itu singkatan dari International Attraction and Amusement Park Association. Oh, Pak Rahmat di sana sebagai pengurus atau? Saya pernah menjadi salah satu direktur Ya, selama 6 tahun ya. di asosiasi ini. Di samping saya pernah juga menjadi salah satu direktur dari World Water Park Association. Oh, jadi di bawah itu ada World Water Ada Park lagi, itu khusus asosiasi water park. Oh, jadi dipecah lagi Pak ya? Iya, Yang water park ada perkumpulannya Betul, sendiri lagi, betul. yang ini ada lagi betul. bermacam-macam Pak Iya, Rahmat. Dan saya pernah juga ditunjuk menjadi chairman dari Asia Pasifik. Oh, chairman untuk Asia Pasifik. Ya, Asia Pasifik. Jadi itu menaungi seluruh Asia plus Australia, New Zealand. Ya, Asia Pasifik lah. Asia Pasifik. Iya. Jadi karena itu saya masih mempunyai network di sana ya. Dan mereka selalu masih kalau sebut Asia atau sebut Indonesia, Pak Rahmat masih mereka ingat dikenal. saya gitu. Iya. Jadi selalu masih diundang untuk ada seminar, ada summit, apa semua ya. Mungkin salah satu seniornya di situ Pak Rahmat. Sekarang ya. Iya Sekarang kan? ya. Iya. Dan di samping itu, karena selama pergaulan ini saya banyak kenal teman-teman yang punya theme park ya, punya water park yang hebat-hebat lah. Nah itu sering kali di ulang tahun tertentu mereka ngundang saya untuk datang. Jadi mau nggak mau ya, mengingat hubungan teman lama ya, saya terbang. Itu kebanyakan itu. Dan di samping itu saya juga banyak memberikan advisory kepada orang-orang yang ingin membuat Water park. bukan hanya water park, membuat theme park, membuat Oke. apa saja yang sifatnya rekreasi. Jadi Pak Rahmat juga membantu siapapun. Betul, saya membantu ini artinya bukan Kontraktor, bukan menjurus ke keuangannya ya, bukan ke bisnisnya, bukan ke bisnisnya. tapi lebih ke advice-nya. Betul. Oke. Jadi banyak yang saya berikan itu sebetulnya free advice. free advice Free Pak Rahmat. advice. Kecuali kalau yang minta lebih mendalam, ya mungkin baru kita berbicara secara Iya. profesional. Ya. Jadi siapapun yang teman-teman menonton acara ini, kalau ingin berbisnis atau masuk ke dalam bisnis theme park atau apapun, kalau kurang pengetahuannya boleh diskusi ke Pak Rahmat Pak ya. Ya sepanjang yang saya tahu ya. Iya. Yang Pak Rahmat bisa membantu lah Iya. dengan kepengetahuan Pak Rahmat Pak. Betul. Jadi jangan, supaya kan siapapun mau turun ke bisnis gini, Iya. jangan salah Pak. Karena saya ingin jangan sampai seperti kata Pak Tutum itu, jangan sampai mereka salah ya. Karena bisnis itu kan nggak murah-murah banget Betul. loh Pak, investnya Pak. Salah itu bisa dalam pemilihan alat, Iya. dalam pengoperasian. Keamanan juga saya kira Nah Pak. itu dia, karena pengoperasian ini menyangkut safety. Karena permainannya harus safety Pak ya. Betul, Karena keterkaitan dengan anak-anak. betul.
Nah ini sangat apa namanya related dengan katakan pabrik mainannya yang mana. Oh iya di sini ada alatnya lagi. Betul, semua bisa membuat yang mirip ya. Tapi, katakan ukuran keselamatannya masih sampai di mana? Jadi jangan asal beli murah. Ya nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Ya itu makanya sampai sekarang ya kita membeli barang-barang yang bermutu. Jadi Pak Rahmat kenal semua siapa pembuat barang ini dari mana, barang ini di mana gitu Pak. Betul. Maka itu kalau Pak Tutum ingat, saya juga sebelum COVID ini kan saya menyelenggarakan pameran. Iya. Pameran alat-alat permainan ini. Betul Pak. Yang sebetulnya sangat tidak mudah untuk mengadakan itu. Iya. Mengundang mereka untuk datang kalau bukan kita kenal baik sekali, nggak mungkin mereka mau. Iya karena pembelinya orang-orang yang sangat terbatas Pak. Betul. Penjualan di Indonesia itu masih rendah sekali. Iya. Tapi Pak Rahmat berani menyelenggarakan acara tersebut. Dan karena mengingat hubungan selama ini. Jadi ada kontraktornya, siapa yang pembuat mainan. Betul. Ada yang pelaksana pembangunannya lagi Pak ya. Ya itu di sini banyak kontraktor. Banyak ya. Banyak. Hanya mengikuti tata cara aturan. Banyak. Iya. Rule dari pembuatannya itu sendiri harus dipatuhi. Betul. Ya. Itu kan ada desainer ya. Desainer itu ada yang mendesain katakan temanya, ada yang secara arsitekturnya, macam-macam semua di sana itu. Itu kumpul semua. Wah. Jadi saya kira para penonton yang memang kepikiran atau memang mempunyai area besar mau buat satu area permainan, ya harus mengingat apa yang baru dikatakan oleh Pak Rahmat Pak. Jangan sembrono membangun Pak ya. Bukan jangan asal bangun saja gitu. Betul. Berarti harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi semua Pak. Iya. Agar bisnisnya juga bagus, lancar. Para konsumen atau si pengunjungnya pun terlindungi dengan keselamatan. Betul. Kuncinya di situ Pak Rahmat. Betul. Iya. Dan saya rasa itu salah satu ya untuk mengurangi beban pemikiran. Karena kalau kita membangun sesuatu yang kita merasa itu sudah aman, sudah baik, jadi kita juga bisa tidur dengan tenang. Iya. Tapi kalau kita tahu bahwa yang kita beli ini asal murah, tetapi mengandung resiko. Kapan terjadi bencana itu kita tidak tahu Pak. Itu tidak bisa mimpi buruk Pak ya? Betul sekali. Karena bagian dari tanggung jawab si pelaku usaha itu sendiri Pak Rahmat. Betul sekali. Mereka pemerintah bisa mericek apakah ini dibangun dengan sebenar-benarnya atau tidak Pak ya? Iya, betul. Mengikuti kaidah-kaidah peraturan tentang keselamatan atau tidak. Betul. Dan kita memang sedang mengarah ke sana. Itu bagian dari tanggung jawab asosiasi kayaknya Pak. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan ya pada saat ini ya. Oke. Kita sedang coba bekerja sama untuk kalau bisa menyusun suatu standar keselamatan. Oke. Itu bagian dari tanggung jawab asosiasi lah Pak, dengan kementerian-kementerian Pak. Sebetulnya tidak juga ya. Kalau asosiasi kan ini kita hanya menyalurkan goodwill. Sambutannya adalah di tangan pemerintah. Iya. Karena pemerintah adalah kementerian teknis yang bertanggung jawab atas unit-unit bisnis yang ada. Iya, betul. Oke. Betul. Ya, Pak Rahmat sudah menceritakan bagaimana membangun bisnis permainan ini Pak. Sampai per hari ini dengan sekian outlet yang ada Pak Rahmat. Tapi saya kira kan semua bisnis kan tidak berjalan dengan apa sesuai dengan rencana kita Pak. Saya kira di Indonesia seingat saya Pak, ada dua hal penting Pak yang mempengaruhi bisnis retail Pak. Iya. Pertama karena memang ya kita sebut kerusuhan 98 Pak. Iya. Yang kedua tentang tahun 2020 itu pandemi Pak. Saya COVID. kira pusat belanja waktu 98 banyak yang terkena penjarahan maupun penutupan karena memang situasi yang chaos saat itu Pak. Yang kedua adalah pemerintah yang tidak membolehkan keramaian sehingga pusat-pusat belanja juga menjadi area yang dilarang untuk beroperasi Pak. Iya. Mungkin Pak Rahmat bisa jelasin Pak, apakah yang namanya permainan ini sejauh mana sih dampaknya Pak Rahmat? Pada tahun 98 ya, memang berdampak tetapi tidak terlampau banyak. Oh, berarti lebih hebat yang
Iya. Pandemi Pak ya? Iya. Tahun 98 tuh ada beberapa outlet kita yang ya dapat dikatakan dihancurkan. Iya. Tetapi tidak sampai katakan 5% lah. Iya, iya. Karena itu mungkin gedung pusat belanjanya yang kena kali Pak. Iya, Rahmat. betul. Sehingga Gedung- kita terdampak saat itu. Betul, betul. Iya, iya. Dan untuk kami sendiri beruntungnya karena kita cover dengan asuransi. Asuransi, oke. Baik kebakaran, hal-hal lain Huru-hara. termasuk huru-hara. Ya. Ya. Jadi kita mendapat penggantian. Iya. Iya. Jadi apa namanya, efeknya itu tidak terlalu terasa. Tidak terlalu berlarut-larut, tidak terlalu panjang Pak. Betul. Kalau Berbeda. gedungnya bisa beroperasi, kita langsung Ya, buka lagi betul. Pak ya. Oke. Berbeda dengan pandemi ini. Ya. Nah, gimana Pak pandemi ini Pak? Pandemi ini yang jadi masalah ini karena kita tidak diizinkan beroperasi oleh pemerintah. Kita bisa mengerti itu. Iya. Cuma yang jadi beban utama itu kita kan menyewa di mall. Betul sekali Satu Pak. itu, Iya. dan kedua menghadapi jumlah karyawan yang sebanyak ini. Iya, iya, iya. Ini yang menjadi Bagian dari tanggung jawab Pak ya? dilema utama ya. Iya, iya. Ada beberapa mall memang yang sangat mengerti. Yang bisa kooperatif lah. Ya, sebelum kita minta, mereka sudah memberitahu pada saat totally ditutup itu ya udah kita bebaskan. Iya. Tetapi tidak semua begini. Iya, iya. Ada juga yang ya pokoknya kontraknya sudah diteken, Iya, iya. ya wajib bayar lah. Yang kadang-kadang memang lihat hanya hitam putih Pak ya. Ya, hitam putih, betul, betul. Nah ini kadang-kadang ketemu yang ini agak repot. agak sulit. Iya, iya. Memang kita mengerti kesulitan mereka pun, Iya, iya, iya. bahwa mereka juga pernah diminta untuk ditutup. Iya. Nah, akhirnya pemerintah mengizinkan buka, tapi tidak selama seperti kita. Iya, iya, iya. Kita meskipun mall sudah buka, tetap tidak diizinkan untuk beroperasi. Nah, kalau saya kelompokkan ke dalam bisnis retail, bisnis Pak Rahmat yang paling belakang Pak. Urutan Betul. pembukaannya Pak. Betul. Kita Dan juga menyangkut anak-anak Pak. iya, kita total ya selama ini dengan buka tutup. Iya. Pernah diizinkan buka kemudian tutup lagi ya. Total tuh hampir 20 bulan itu kita zero income. Zero income. Zero income dan kita tidak mendapat dukungan dari mana-mana. Nah, cuma yang menjadi sedikit kebanggaan bagi saya ya, Mhm. dan teman-teman yang bergabung dengan Bisnis yang asosiasi sama. kita ya. Ya. Di bisnis yang sama, meskipun tutup 20 bulan tidak ada satupun yang bangkrut. Wah, Nah, ini suatu yang cadangan lemaknya banyak tuh Pak Rahmat. ya kira-kira mungkin nggak banyak minjem ya. Iya. Kira-kira ya. Yang itu yang disebut cash basis tadi mungkin Pak Rahmat. Ya mungkin itu ya. Iya, iya, iya. Hanya memang saya kira kan ini peralatan pun harus di-maintain Pak. Peralatan memang harus di-maintain. Iya kan bagaimanapun begitu banyak harus Iya. dirawat kan Pak. Makanya pada saat tutup ya kita tetap memaintain Iya. dan kita tetap mempertahankan teknisi-teknisi yang ada di kita yang jumlahnya cukup banyak. Jadi walaupun dengan kesulitannya, mungkin sebagian karyawan dirumahkan, on off masuknya, Iya. dengan ada yang pembelian alat-alat Betul, yang betul. supaya tidak rusak sama sekali Pak Betul. Rahmat. Dan memang saya juga berterima kasih sekali ya kepada tim dan staf kita. Iya. Karena pada masa sulit ini kelihatan mereka ini semua bergandengan tangan. Sampai yang dipotong gajinya atau apa itu semua mereka juga mengerti sekali. Memaklumin keadaan Iya, Pak ya. memaklumi. Tetapi mereka tetap bekerja dengan semangat yang sama. Nah, ini yang saya merasa berterima kasih kepada tim saya. Bagian dari keluarga besar yang memang Betul. sama-sama mengalami dan harus berjuang untuk Iya. survive Pak ya. Betul. Ya, saya kira 97-98 dengan pandemi bedanya, kalau saat 97-98 itu hanya parsial per area-area perkotaan Betul. yang tidak secara masif Betul, Pak. betul. Kalau 97-98 Setuju. tidak dirusak tetapi secara masif semuanya disuruh tutup. Betul. Setuju itu. Di situ pembedaannya Pak Rahmat. Iya, betul. Wah, terima kasih sekali Pak Rahmat. Sama-sama. Pak Penjelasannya ini bisa membuka inspirasi maupun edukasi bagi siapapun yang ingin tahu di bisnis Pak Rahmat ini, yaitu di permainan-permainan yang disebut rekreasi keluarga Pak. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rahmat.
atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa Sama-sama, mendapatkan Pak pengetahuan Putun. Pak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih.